Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 18 April 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kekuatan dan hikmat Allah bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Ellen Nini Umboh. Kepada Ibu Nini kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan kita pagi ini, tanggal 18 April, berjudul Jagalah Hatimu. Ayat kita pagi ini terdapat dalam Amsal 4 ayat 23 yang berbunyi, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Pendidikan hati jauh lebih penting daripada sekedar pelajaran dengan buku. Adalah baik bahkan penting untuk memperoleh pengetahuan dari dunia di mana kita hidup ini. Tetapi kalau kita tidak memperhitungkan kekekalan, kita akan membuat satu kegagalan yang tak dapat kita tebus. Seorang pelajar boleh mengarahkan segenap kemampuannya untuk memperoleh pengetahuan. Tetapi, kecuali dia memiliki pengetahuan akan Allah, kecuali dia menurut hukum-hukum yang mengatur dirinya, maka dia akan membinasakan dirinya sendiri. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang salah, dia kehilangan kemampuan, harga diri. Dia kehilangan pengendalian diri. Dia tidak dapat berpikir dengan benar tentang hal-hal yang sangat menyangkut dirinya sendiri. Dia sembrono dan tidak rasional dalam pemeliharaan pikiran dan tubuhnya. Karena dia lalai menumbuhkan prinsip-prinsip yang benar, maka dia menjadi rusak bagi dunia sekarang ini maupun untuk dunia yang akan datang. Sekiranya orang muda memahami kelemahannya sendiri, mereka akan menemukan kekuatan mereka di dalam Allah. Jika mereka mau diajar olehnya, mereka akan menjadi bijaksana dalam hikmatnya, dan hidup mereka akan syarat dengan berkat bagi dunia ini. Tetapi kalau mereka menyerahkan pikiran mereka untuk pelajaran duniawi yang spekulatif belaka, sehingga dengan demikian berpisah dari Allah, maka mereka akan kehilangan segala sesuatu yang memperkaya hidup. Seri Membina Keluarga, Jilid 4 halaman 414. Masa depan masyarakat ditentukan oleh orang muda dan anak-anak sekarang ini. Dan bagaimana keadaan orang muda dan anak-anak ini kelak tergantung pada rumah tangga. Dari kekurangan pengajaran rumah tangga yang benar dapat ditelusuri bagian yang lebih besar dari penyebab penyakit dan kesengsaraan serta kejahatan yang mengutuk manusia. Kalau kehidupan rumah tangga murni dan benar, jika anak-anak berasal dari pengasuhan rumah tangga itu sudah dipersiapkan untuk menghadapi tanggung jawab dan bahaya dalam kehidupan, betapa suatu perubahan akan tampak di dunia ini. Seri Membina Keluarga Jilid 4 halaman 319. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Nini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pertama yang kita perlu ketahui adalah kondisi hati kita. Kita baca dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 172, paragraf 1. Dikatakan di sana, Yesus melanjutkan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Secara alamiah, hati itu jahat. Dan siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Ayub 14 ayat 4. Jadi saudaraku dalam Tuhan, alamiahnya hati kita itu jahat, dan kita tidak dapat mentahirkan hati kita sendiri.
Karenanya, apakah hati yang jahat ini yang harus kita jaga? Kita sendiri tidak bisa mentahirkan hati kita. Lalu apakah kita bisa menjaganya? Tentu tidak bisa. Kemudian, apakah dari hati kita yang jahat ini dapat terpancar kehidupan? Tentu tidak bisa. Lalu mengapa disebut jagalah hati kita, sebab dari situ terpancar kehidupan? Sebelum kita lihat penjelasan roh nubuat, terlebih dahulu kita baca yang Alkitab nyatakan. Ayat inti renungan hari ini diambil dari Amsal 4 ayat 23. Mari kita mundur ke ayat 5 dan 6. Amsal 4 ayat 5 dan 6 berkata, "Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya." Dan dalam ayat 8 dan 9 dikatakan, "Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya, engkau akan dijadikan terhormat. Apabila engkau memeluknya, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu." Saudaraku dalam Tuhan, hikmat ini bisa memelihara kita, dan hikmat ini bisa menjaga kita. Artinya, hikmat ini adalah oknum. Siapakah dia? Yesus Kristus. Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 24 bahwa Yesus Kristus adalah hikmat Allah. Bahkan dalam ayat 11, bila mana kita baca Amsal 4 ayat 11, Salomo menuliskan, "Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus." Dalam terjemahan yang lain disebutkan jalan yang benar. Nah, siapakah jalan yang lurus atau jalan yang benar tersebut? Yesus Kristus tentunya. Perhatikan teguran Paulus kepada seorang tukang sihir Yahudi yang bernama Bar Yesus atau Elimas dalam bahasa Yunani. Dalam Kisah 13 ayat 10 dikatakan, "Dan berkata, Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Paulus mengabarkan tentang Yesus Kristus, dan gubernur di Pulau Pafos bernama Sergius Paulus memanggil Paulus sebab dia ingin mendengar tentang firman Allah, yaitu tentang Yesus. Tetapi oleh Elimas dihalang-halangi, dan Elimas berusaha membelokkan iman sang gubernur dari jalan Tuhan yang lurus itu. Oleh karenanya, saudaraku dalam Tuhan, ada hubungan antara menjaga hati dengan hikmat yang adalah Yesus dan dengan jalan lurus yang adalah Yesus juga. Artinya, yang menjaga hati kita bukan diri kita, tetapi Yesus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Para Nabi dan Bapa, buku kedua, halaman 58, paragraf 2. "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan," adalah nasihat dari orang yang bijaksana, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Sebagaimana orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Amsal 23 ayat 7. Hati harus dibaharui oleh anugerah ilahi. Kalau tidak, maka sia-sialah usaha untuk menyucikan hidup. Ia yang mencoba untuk membangun satu tabiat yang agung dan baik tanpa anugerah Kristus adalah sedang membangun rumah di atas pasir. Inilah makna menjaga hati, yaitu pembaharuan hati. Apakah kita bisa perbaharui hati kita sendiri? Oh, tidak bisa. Hanya anugerah ilahi, yaitu anugerah Kristus, yang dapat memperbaharui hati kita. Apakah anugerah Kristus atau the grace of Christ itu? Child Guidance halaman 219 paragraf 1 menyatakannya. Anugerah Kristus atau the grace of Christ menunggu permintaanmu. Rohnya akan mengendalikan hati dan angan-angan hatimu sambil memimpin kata-kata dan perbuatanmu. Anugerah Kristus atau the grace of Christ adalah rohnya Kristus itu sendiri. Inilah yang memperbaharui hati kita sehingga kita berkata-kata dan berbuat bukan dari diri kita sendiri, tetapi dari roh Kristus yang mengendalikan hati kita. Dan inilah yang dialami oleh Cornelius, sebagaimana yang dicatat dalam God's Amazing Grace halaman 86 paragraf 4. Baik doa maupun sedekah
tidak memiliki kebajikan dalam dirinya sendiri untuk merekomendasikan orang berdosa kepada Allah. Hanya kasih karunia Kristus atau the grace of Christ melalui korban penebusannya yang dapat memperbaharui hati dan membuat pelayanan kita diterima oleh Allah. Kasih karunia ini telah menyentuh hati Kornelius. Roh Kristus telah berbicara kepada jiwanya. Yesus telah menariknya dan dia telah menyerah pada penarikan itu. Kembali, kita dapat melihat hubungan kasih karunia atau anugerah atau the grace of Christ dengan rohnya Kristus. Kornelius telah mengalami pembaruan hati oleh penarikan Yesus melalui kehadiran kasih karunia-Nya, yaitu kehadiran rohnya dalam hati. Dan dengan kehadiran roh Kristus dalam hati kita, maka bukan hanya memperbaharui hati kita, tetapi dari hati kita akan terpancar kehidupan. Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 178 tahun 1899 paragraf 20 yang berkata, Rohnya harus tinggal di dalam kita oleh iman. Kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Rohnya siapa yang dimaksudkan? Rohnya Kristus. Silahkan saudara baca surat nomor 178 tersebut. Karenanya, dengan memiliki roh Kristus tinggal dalam hati kita oleh iman, maka itulah cara kita menjaga hati kita, dan akhirnya dari hati kita yang sudah dibaharui, terpancarlah kehidupan. Sebab memang Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Alkitab sudah jelas menyatakan siapa yang menjaga hati kita, yaitu Yesus Kristus yang adalah hikmat dan jalan lurus. Demikian juga dengan kesaksian Yesus yang adalah roh nubuat, menyatakan hal yang sama. Memahami ini penting sekali, sebab ini berhubungan dengan keselamatan kita. Itu sebabnya renungan hari ini berkata, adalah baik untuk dan penting untuk memperoleh pengetahuan dunia. Tetapi jika tidak memperoleh hidup yang kekal, apa guna pendidikan itu? Karenanya pendidikan hati jauh lebih penting dari semua jenis pendidikan di dunia ini, dan untuk pendidikan hati itu kita perlu Yesus oleh kehadiran rohnya. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar kita menerima Roh Kudus yang adalah roh Kristus di dalam hati kita oleh iman. Maka hati kita, Yesus baharui, jaga, dan dari dalamnya akan terpancar kehidupan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat indah pada pagi hari ini tentang menjaga hati kami, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Namun hati kami alamiahnya jahat, oleh karena itu perlu dibaharui, dan itulah makna menjaga hati kami, dan yang dapat melakukannya hanyalah Yesus Kristus oleh kehadiran kasih karunia-Nya yang adalah rohnya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hati kami ya Yesus, sehingga hidup kami Engkau ubahkan menjadi serupa dengan Engkau, dan hidup kami boleh menjadi saluran kehidupan bagi sesama. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.